Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alfi. Hari ini di bulan Ramadan yang suci ini, Logic Communication Program mengadakan kegiatan berbagi bersama dengan Himpunan Public Relation di Kampung Berdaya Joglo. Mau tahu keseruannya? Ikutin terus. PR Sosker merupakan kegiatan bakti sosial yang diadakan secara rutin setiap tahun oleh Himpunan Mahasiswa Public Relation Universitas Mercu Buana. Pada tahun ini, PR Sosker diadakan di Sekolah Kampung Berdaya. Sekolah ini didirikan oleh Yayasan Al-Muhsinin Alfa Indah dan berlokasi di Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Joglo yang terletak di kawasan pemukiman pemulung. Tujuan utama dari pendirian Sekolah Kampung Berdaya adalah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, seperti anak-anak pemulung, pengamen, dan anak jalanan. Melalui pendidikan ini, diharapkan mereka dapat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup mereka di masa depan. Dalam PR Sosker, Hima PR UMB menyelenggarakan beberapa kegiatan kepada siswa Sekolah Kampung Berdaya seperti belajar nama-nama hewan dalam bahasa Arab melalui media gambar mozaik atau menempelkan origami, dan cerdas cermat pengetahuan umum Islami seputar Ramadan dan pengetahuan umum Islam. Hari ini saya sedang bersama dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Public Relation, ada Kak Aji. Hai Kak Aji. Halo Kak. Ya, jadi di bulan Ramadan ini kan Himpunan Mahasiswa mengadakan kegiatan PR Sosker ya? Iya betul. Kalau boleh tahu PR Sosker itu apa sih? Jadi PR Sosker ini adalah kegiatan dari Hima, khususnya Hima Public Relation, yaitu kegiatan sosial yang kita adakan di masyarakat Kak. Betul. Dan kebetulan ini diadakannya di Kampung Berdaya Joglo ya. Kenapa memilih tempat ini dibanding tempat lainnya untuk kegiatan berbagi atau PR Sosker ini? Kita milih tempat ini yang pertama ini adalah dekat dari kampus Kak, karena kita juga pengen kampus kita ini berdampak untuk masyarakat sekitar. Lalu yang kedua sih sebenarnya milih ini tuh karena kita lagi nyari-nyari aja Kak, terus ketemunya di sini kayak gitu. Dan kalau dilihat lokasinya adalah ini kan kampung yang ini ya, sekitarnya tuh pemulung. Jadi kita lihat sih cocok untuk tempat kita melakukan kegiatan ini Kak. Jadi memang sengaja cari yang dekat dari tempat kampus dan juga mengaplikasikan ya ilmu-ilmu yang udah didapat di kampus untuk adik-adik kita. Kalau boleh tahu berapa orang nih yang ikut dari anak-anaknya atau mungkin kegiatannya apa? Oke, kalau untuk pesertanya sendiri itu ada 50 anak. Yang anak-anak itu berasal dari sekitar sini Kak. Kan di sini juga ada masjid. Itu berasal dari sana, dari pengajian sana kita undang ke sini untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk pengajarnya berarti dari himpunan mahasiswa? Iya betul, untuk pengisi acaranya semuanya berasal dari kita sendiri Kak, dari Hima PR. Ya. Oke, baik. Lalu untuk salah satu kegiatannya apakah belajar bersama atau mungkin main games bareng atau gimana? Kalau untuk kegiatannya lebih ke fun games aja sih Kak, mengisi sore hari menjelang berbuka kita main-main sama anak-anak kayak gitu Kak. Tapi kayak ngabuburit bersama Hima PR. Betul, kayak Oke, gitu. Baik. Terima kasih Kak atas waktunya. Anak-anak di Sekolah Kampung Berdaya terlihat antusias mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Public Relation. Terpancar dari wajah mereka yang senang dengan kehadiran kakak-kakak di sekolahnya. Namun, sayangnya, pemerintah belum memaksimalkan program pendidikan kepada kalangan yang kurang mampu, sehingga perlu diadakan peningkatan terhadap pendidikan yang setara di Indonesia. Tidak peduli apapun latar belakangnya, masyarakat Indonesia perlu mendapat pendidikan yang layak. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pengajar di Sekolah Kampung Berdaya Joglo ini dengan Mas siapa? Zulfikar Wijaya. Hai Mas Zulfikar, salam kenal. Saya mau tanya-tanya sedikit nih terkait Sekolah Kampung Berdaya. Sejak kapan sih didirikan Sekolah Kampung Berdaya Joglo ini? Dan bagaimana cerita di baliknya? Oke, sebelumnya kalau dari latar belakangnya itu Kampung Berdaya ini itu berdiri pada tahun 2021. Itu berdiri karena atas keresahan kita, yaitu sebagai seorang yang mempelajari Al-Quran, yaitu kalau saya dari pondok dan saya sejak di pondok itu udah tergabung di Yayasan Sobat Rumah Quran. Jadi setiap kita selesai melaksanakan Liko itu kayak pertemuan yang membahas tentang
materi-materi gitu, kajian, silaturahmi sama mentor-mentor yang tergabung di Sobat Rumah Quran itu punya tujuan untuk dakwah. Awalnya itu dakwah ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah dakwah ke sekolah-sekolah udah, dan ada satu teman yang rumahnya itu sekitar sini. Dia melihat ada kampung pemulung di sini yang banyak anak-anaknya itu, bahkan ada yang putus sekolah dan mereka masih belum mengetahui bagaimana tata cara baca Quran. Nah, akhirnya kami tergerak untuk mendirikan kampung berdaya ini. Awalnya kampung berdaya itu belum ada atap sebenarnya, masih alas batu yang disusun, batu-batu yang disusun, terus dikasih karpet. Awalnya seperti itu. Namun waktu demi waktu banyak para donatur yang melihat, terutama dari Masjid Al-Muhsinin sendiri itu mulai tergerak juga untuk ikut membantu dan ikut andil dalam kegiatan kampung berdaya ini. Untuk kampung berdaya ini itu punya visi, yaitu memberantas anak-anak di kampung pemulung ini yang buta huruf terhadap huruf hijaiyah. Itu visinya. Untuk misinya itu kami mengajarkan kepada anak-anak kampung berdaya itu dengan 3 metode, yaitu tahsin, ziyadah, dan murojaah. Kalau untuk tahsin itu fokus terhadap memperbaiki Al-Quran. Kalau ziyadah itu fokus terhadap peningkatan hafalan surat-suratnya, baik itu surat pendek seperti juz 30 atau juz 29. Dan kalau untuk murojaah itu kita pengulangan hafalan. Dan kalau untuk Senin sampai Kamis itu materinya itu, tapi kalau untuk hari Jumat kita ada materi umum. Terlebih untuk saya biasanya ngajar bahasa Arab sama bahasa Inggris kalau untuk hari Jumat. Berarti memang tujuan didirikannya sekolah kampung berdaya ini untuk mendekatkan anak-anak sekitar sini dengan Al-Quran gitu ya? Iya. Oke, baik. Sebagai pengajar, kakak ada berapa orang di sini? Kurang lebih ada 10 orang. 10 orang kayak remaja gitu yang mengajarkan atau begitu? Kebanyakan rata-rata ada yang udah lulus kuliah, ada yang masih kuliah. Berarti memang anak-anak muda ya Iya. yang membantu anak-anak di sini. Lalu dari kakak sendiri sebagai pengajar, ada nggak sih uluran tangan dari pemerintah untuk membantu keberlangsungan sekolah kampung berdaya ini? Kalau sejauh ini sih belum ada ya. Nah, mungkin ada dari beberapa lembaga, baik itu yayasan maupun lembaga kayak misalnya Basnas, itu pernah ada, cuman sedikit. Lebih banyak lembaga-lembaga yayasan kayak misalnya kitabisa.com itu kemarin juga sering buat acara di sini untuk kegiatan donasi dan membeli buku-buku untuk anak-anak yang ngaji di sini. Baik. Kalau misalkan kakak sebagai pengajar, kalau dikasih kesempatan sama pemerintah untuk dibantu, kakak pengen dibantu dari segi apanya? Kalau dari saya mewakili pengajar yang lainnya itu, saya ingin supaya kampung berdaya ini diresmikan gitu, diberikan tempat yang layak dan dibangun tempatnya itu lebih bagus lagi gitu, lebih layak lah, bukan lebih bagus ya, lebih layak. Karena ketika hujan deras itu masih sering bocor. Meskipun kami telah ganti asbesnya itu berkali-kali, tapi mungkin karena memang bambu atau dari itunya belum kuat, jadi karena keterbatasan anggaran juga itu mungkin menjadi penyebabnya. Baik, semoga pemerintah mendengar ya dan membantu gitu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama, terima kasih juga. Iya, sama-sama.
telah mengikuti acara rangkaian panjang di acara PR Sosfer bersama dengan himpunan mahasiswa Population, tinggallah kita di penghujung acara. Dengan diadakan kegiatan PR Sosfer di Sekolah Kampung Raya ini, semoga pemerintah mengurus tantangannya karena bisa dilihat dari berbagai sendiri tempat belajarnya masih sangat kurang nih dengan beralaskan karpet dan juga beratap asbes selayaknya kurang untuk dijadikan tempat belajar mengajar. Jadi semoga pemerintah mengurus tantangannya untuk membantu seperti yang sudah disampaikan oleh pengajar di salah satu sekolah kami ini. Bersama saya Alfi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.